100 ciri dan kondisi Satrio Piningit, Budak Angon, Ratu Adil, dan Imam Mahdi yang ada dan terjadi pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya mengingatkan kita akan kehadiran sosok yang akan membawa keadilan dan kemakmuran di akhir zaman. Dalam budaya kita juga ada beberapa tokoh yang menyampaikan akan munculnya seseorang yang akan membawa Nusantara ke zaman kemasan. Para tokoh itu adalah Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dan Prabu Jayabaya Raja Kediri. Sosok ini juga disebut-sebut dalam dialog antara Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya, dengan penasihat spiritualnya Sabdo Palon, yang diceritakan kembali oleh Sunan Giri dalam kitab Musarar. Selain itu, ada juga informasi yang diberikan oleh seorang pujangga dari kerajaan Surakarta yang bernama Ronggo Warsito. Nabi Muhammad SAW menyebutnya Imam Mahdi, Prabu Siliwangi menyebutnya Budak Angon, Ronggo Warsito menyebutnya Satrio Piningit, dan Jayabaya menyebutnya dengan Ratu Adil. Semua kisah itu mempunyai kesamaan tentang hadirnya sosok yang akan membawa keadilan dan kemakmuran ke seluruh dunia, khususnya Nusantara. Saya akan menceritakan semua ciri-cirinya berdasarkan hadis Nabi dan kitab-kitab yang ditulis dan diceritakan oleh para leluhur bangsa kita. Atas kehendak dan takdir Allah, semua ciri-ciri itu ada pada diri saya. Prabu Siliwangi memerintahkan kepada rakyat Pajajaran untuk mencari Budak Angon. Hal ini diceritakan secara turun-temurun dan dikenal dengan sebutan Uga Wangsit Siliwangi. Prabu Siliwangi berkata, "Dialah Budak Angon, rumahnya di belakang sungai, pintunya batu satangtung, ternaungi oleh Handelem, rimbun oleh Hanjuang." Pertama, rumahnya di belakang sungai. Istilah di belakang sungai tidak mempunyai makna sama sekali, karena kita tidak mengenal istilah belakang sungai. Yang kita kenal adalah hulu dan hilir. Itu artinya kalimat itu bermakna di belakang rumahnya ada sungai. Dan memang di belakang tempat tinggal saya ada sungai yang jaraknya 150 meter dari rumah. Kedua, pintunya batu satangtung. Batu satangtung adalah batu besar yang sulit digeser dan dipindahkan, sehingga sering dianggap mistis karena dianggap ada penunggunya. Terkadang dijadikan tempat pemujaan. Salah satu pintu di rumah saya ada yang tidak bisa dibuka atau digeser karena telah dikunci mati, karena kamar yang tadinya kamar tamu beralih fungsi menjadi kamar tidur, sehingga pintu kamar tamu dikunci mati dan kuncinya hilang entah kemana. Prabu Siliwangi mengibaratkan pintu yang terkunci mati dan tidak bisa digerakkan itu dengan batu satangtung. Yang ketiga, rumahnya ketutupan dua jenis pohon, yaitu pohon Handelem dan pohon Hanjuang yang rimbun. Pohon Handelem dan Hanjuang adalah jenis pohon hias yang biasa ada di pekarangan rumah. Jadi rasanya mustahil jika pohon hias yang sekecil itu bisa menaungi sebuah rumah. Pohon Handelem mempunyai daun yang sama persis dengan daun pohon rambutan. Sedangkan daun pohon Hanjuang mempunyai kesamaan dengan daun pohon kelapa. Dan memang rumah saya hanya dinaungi oleh kerimbunan dua jenis pohon, yaitu pohon rambutan dan pohon kelapa. Yang keempat, sang Budak Angon diceritakan Prabu Siliwangi mempunyai kebiasaan menggembalakan daun dan ranting kering. Apa yang digembala? Bukan kerbau, bukan kambing, bukan kucing, bukan banteng, tapi daun dan ranting kering. Ini ada hubungannya dengan dedaunan dan ranting dari dua jenis pohon yang ada di sekitar rumah saya. Menggembalakan artinya menggiring ke satu tempat seperti menggembalakan kerbau atau itik. Selama hampir 2 tahun, saya tiap hari menyapu dan mengumpulkan daun dan ranting kering dari kedua jenis pohon itu. Itu saya lakukan untuk membakar pampers ibu mertua saya yang lumpuh karena stroke. Yang kelima, Prabu Siliwangi mengatakan akan ada suara tutung bulan dari Gunung Halimun, disusul dengan jebolnya tanggul dan menikahnya Budak Angon di Lebak Cawane. Nanti suatu saat bila di Gunung Halimun terdengar suara tutung bulan, itu tandanya satu keturunan kalian dipanggil oleh yang menikah di Lebak Cawane. Jangan sampai terbengkalai, sebab telaga akan belah. Cepatlah bertindak, tapi jangan lihat ke belakang. Tutung bulan adalah suara yang dihasilkan dari alu dan lesung. Dahulu biasa digunakan untuk menandai atau mencari keberadaan seseorang. Bulan Februari tahun 2009, ada 7 orang pendaki yang hilang di Gunung Halimun dan Salak. Tim SAR menurunkan sejumlah orang untuk mencarinya. Setelah dicari selama 2 hari, barulah 7 pendaki tersebut berhasil ditemukan.
Tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan alat semacam kentongan yang mengeluarkan bunyi seperti suara alu dan lesung agar keberadaannya ditemukan. Prabu Siliwangi lantas mengingatkan akan bahaya jebolnya sebuah telaga. 1 bulan setelah kejadian hilangnya 7 pendaki di Gunung Halimun, yaitu bulan Maret 2009, terjadilah musibah jebolnya tanggul atau Situ Gintung di Tangerang Selatan yang menewaskan 100 orang. Beliau juga mengatakan Budak Angon akan menikah di Lebak Cawene. Lebak artinya adalah lembah, sedangkan Cawene artinya perawan. Artinya adalah lembah perawan, di mana tidak ada seorang pun yang mendirikan rumah di lembah tersebut, sehingga disebut lembah perawan. Hal ini karena lembah itu merupakan sebuah rawa yang tidak bisa dihuni atau dijadikan pemukiman. Dan lembah itu dikenal dengan Rawa Danau yang terletak di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Setahun setelah kejadian jebolnya tanggul Situ Gintung, saya menikah di Kecamatan Mancak di dekat Lebak Cawene atau Rawa Danau dan tinggal di sana sampai saat ini. Yang keenam, Budak Angon terus mencari kebenaran tanpa memperdulikan larangan. Ada yang berani mencari terus, tidak memperdulikan larangan, mencari sambil melawan dan tertawa. Ya, dialah sang pengembala Budak Angon. Dalam mencari dan memperjuangkan kebenaran, beberapa kali saya harus berurusan dengan beberapa pihak yang bermasalah. Saya selalu menghadapi mereka dengan senyum dan tertawa, karena saya berprinsip semua masalah bisa diselesaikan dengan ketenangan, bukan dengan emosi. Ada beberapa pihak yang melarang saya untuk meneruskan perjuangan, tapi saya tidak memperdulikan larangan itu. Saya terus mencari dan melawan sambil tertawa atau merangkul lawan, sehingga yang tadinya lawan akhirnya menjadi kawan. Yang ketujuh, ada beberapa yang masih harus disembunyikan, tidak disampaikan semua sampai waktunya tiba. Dia terus asik mencari kebenaran, mencari yang ketemu, sebagian disembunyikan sebab belum waktunya berperan. Pada suatu saat nanti masanya datang, bakal banyak yang terbuka. Saya asik mencari sampai menemukan kebenaran. Ada sebagian kebenaran yang masih saya sembunyikan karena belum saatnya disampaikan. Hingga pada saatnya nanti akan saya buka. Kedelapan, Budak Angon mencari lahan baru di dekat Lebak Cawene. Mereka mencari seorang tumbal, tapi sebenarnya hendak minta tumbal. Tetapi pengembala sudah tidak ada, sudah bertindak bersama-sama dengan orang berjenggot. Sudah berpindah ke daerah yang lebih bawah atau rendah, pindahnya ke Lebak Cawene. Yang tersisa hanyalah tinggal burung gagak sedang bertengger di atas tanggul. Seperti disebutkan di atas, Lebak Cawene adalah lembah rawa yang tidak mungkin bisa dihuni. Sehingga maksudnya adalah pindah ke tempat baru yang lebih dekat ke Lembah Cawene atau Rawa Danau. Memang saat ini saya sedang mencari tempat tinggal. Karena rumah yang saya tempati saat ini bukanlah milik saya, tapi milik saudara ipar. Ada yang menawari tanah yang letaknya agak ke bawah, meskipun dananya belum siap, tapi saya yakin Allah akan memberikan jalan keluarnya. 9. Mencari lahan baru ditemani pemuda berjenggot. Beberapa waktu yang lalu, saya mencari tempat tinggal yang baru ditemani oleh seorang teman. Seorang pemuda yang berjenggot yang mengetahui lokasi beberapa lahan atau rumah yang hendak dijual. Ke-10. Banyak dahan mati di pohon yang ada di rumah Budak Angon. Yang tersisa hanya tinggal burung gagak sedang bertengger di atas tunggul. Tunggul adalah dahan kering. Kalau berkunjung ke rumah saya, akan terlihat sudah banyak dahan atau ranting pohon rambutan dan kelapa yang mati dan jatuh berguguran. Serat Musarar ditulis oleh Sunan Giri mengisahkan pesan-pesan dari Prabu Jayabaya. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup Sinungkalan Dewa Wolu Ngasto Manggalaning Ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisulaweda, tanda datangnya perubahan zaman. Prabu Jayabaya menyebutkan satria peningit lahir tahun 1978. Sinungkalan Dewa Wolu Ngasto Manggalaning Ratu adalah kode penanggalan kalender Jawa, yaitu sebagai berikut. Dewa adalah kode 9, Wolu adalah 8, Ngasto adalah 7, Ratu adalah 1. Jika dirangkai menjadi 1978 yang merupakan tahun kelahiran saya. Dan ini sama persis dengan yang disampaikan oleh Sabda Palon kepada Prabu Brawijaya, bahwa Satrio Peningit akan datang 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit, yaitu 1478
Jika ditambah 500 tahun sama dengan 1978. Ke-12, disebutkan lahirnya menjelang tutup tahun 1978. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun 1978. Ada awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Di bait bukan disebutkan akhir tahun, tapi menjelang akhir tahun. Dan saya lahir di bulan 10, yaitu bulan Oktober, menjelang akhir tahun 1978. Ke-13, karakteristik satria penyingit seperti dewa berbadan manusia. Akan ada dewa tampil berbadan manusia. Sifat paling dikenal dari dewa atau Tuhan adalah kasih sayang. Dan sifat ini ada pada saya yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Bahkan satu semut yang terapung pun saya ambil dan selamatkan. Dan tidak pelit kepada sesama. Ke-14, wajahnya seperti Batara Kresna, berparas seperti Batara Kresna. Wajah ganteng itu relatif dan subjektif. Tapi ada beberapa teman saya yang pernah menyebut saya itu kasep atau ganteng. Dan tidak sedikit teman wanita yang terpikat. Dahulu bahkan ada yang pernah mengirimi saya surat cinta dan bunga, bahkan nekat mau melamar saya. Ke-15, berwatak teguh pendirian, berwatak seperti Baladewa. Baladewa adalah sosok yang teguh pendirian. Dan ini cocok dengan sikap saya yang teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Saya pernah keluar dari pekerjaan karena disuruh atasan saya untuk memanipulasi laporan. Saya tidak bisa diajak kompromi untuk kejahatan. Jika saya sudah yakin dengan sebuah kebenaran, maka saya akan tetap pegang teguh meski harus berbeda dengan semua orang di dunia ini. Ke-16, bersenjata dan mengandalkan Trisula Weda. Sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujungnya Trisula sangat tajam membawa maut. Yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Weda artinya adalah pengetahuan. Sejak 2010, saya meyakini hanya dengan ketakwaan bangsa ini bisa mencapai keadilan, kemakmuran, dan keberkahan. Sesuai dengan Al-Quran, barang siapa penduduk negeri bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Saya meyakini ada 3 inti takwa, yaitu sholat, sedekah, dan sabar. Saya sudah menyampaikan tentang 3 hal ini. Dahulu saya menyebutnya 3S. Mungkin ini yang disebut Prabu Jayabaya dengan bersenjata dan berpedoman Trisula Weda atau 3 sila pengetahuan. 17. Prabu Jayabaya menjelaskan ciri Trisulanya adalah 2 sisi kanan dan kirinya mencegah pencurian dan kejahatan. Sifat ini dihasilkan dari perilaku sholat dan sabar, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di Al-Quran disebutkan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Lalu ujung yang di tengah tidak merugikan. Ini menggambarkan manfaat dari bersedekah, yaitu memberikan rizki yang Allah titipkan untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim, sehingga tidak merugikan hak fakir miskin dan anak yatim. Cocok sekali dengan apa yang saya sampaikan, yaitu 3S, sholat atau syukur, sedekah, dan sabar. 18. Kehadirannya ditandai dengan munculnya bintang pari atau kemukus yang panjang dari arah selatan ke timur, dan akan terlihat selama 7 hari, dan hilangnya ketika terbit fajar. Sebelum kemunculannya, ada pertanda lintang kemukus panjang sekali tepat di selatan timur atau tenggara, lamanya selama 7 malam. Hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya Batara Surya, berbarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Kejadian ini terjadi pada bulan Juni 2022, setelah berakhirnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut karena pandemi COVID tahun 2020-2022. Pada saat itu terjadi 5 planet berada dalam posisi sejajar memanjang dari arah selatan ke timur, terlihat selama 7 malam, dan hilang di pagi hari. Zaman Prabu Jayabaya dahulu tidak mengenal planet, sehingga disebut bintang. Kejadian ini banyak diberitakan di media dan YouTube. 19. Asal-usulnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Sebelah timurnya Bengawan, berumah seperti Raden Gatotkaca, berupa rumah merpati, bertangga 3, seperti manusia yang menggoda. Asal-usul keluarga saya, yaitu orang tua dan kakek, ada di Kecamatan Mantingan. Gunung Lawu terbagi oleh 2 provinsi. Sebelah barat adalah Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah timur adalah Provinsi Jawa Timur. Posisi rumah orang tua saya ada di sisi di Jawa Timur, tepatnya di kaki Gunung Lawu. Nomor 20.
sebelah timur Bengawan. Rumah orang tua saya berasal dari desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan, tepatnya di sebelah timur sungai atau Bengawan yang ada di desa tersebut. 21. Seperti rumah burung merpati. Rumah burung merpati biasanya bertingkat. Saat ini, rumah peninggalan ibu dan kakek saya sudah beralih menjadi pesantren, dan struktur bangunannya saat ini sudah tingkat 2, mirip seperti rumah burung dara atau merpati. 22. Bertangga 3. Dari citra di Google Map akan terlihat jelas kalau rumah orang tua saya yang telah beralih menjadi pesantren mempunyai 3 anak tangga di pelatarannya. 23. Seperti tempat manusia menggoda. 3 anak tangga yang ada di pesantren bekas rumah ibu saya seperti teras pesantren saya dahulu. Seperti tempat para santriwan duduk dan menggoda santriwati yang lewat. 24. Di sebelah barat tempuran. Tempuran artinya pertemuan sungai. Dan jika dilihat di Google Map, memang benar lokasi ada di sebelah barat pertemuan sungai. 25. Tinggalnya Satria Penyengit dekat dengan Gunung Perahu. Gunung biasanya berbentuk kerucut, tapi ada gunung di daerah saya yang bentuknya datar seperti perahu terbalik, namanya Gunung Pinang. 26. Dinnya atau agamanya lahir di bumi Mekah. Menjadi raja bagi seluruh dunia, bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan dan penderitaan di bumi. Maksudnya adalah agama saya muncul di Mekah, yaitu beragama Islam. 27. Ludahnya ludah api, sakti tanpa aji-aji. Ludahnya ludah api, sabdanya sakti yang membantah pasti mati. Orang tua, muda maupun bayi, orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi orang yang yakin dan percaya serta menaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Dahulu ketika baru menyampaikan kebenaran Al-Quran, ketika kebenaran ayat-ayat yang saya bawa ditolak oleh teman-teman, saya kadang berdoa kepada Allah untuk menunjukkan siapa yang benar dan salah. Dan tidak lama kemudian teman-teman saya yang menolak ayat yang saya sampaikan mengalami berbagai musibah. Ada yang mobilnya menabrak tiang, ada yang dirinya atau anggota keluarganya sakit, ada yang kehilangan barang, dan lain-lain. Ini tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 orang, tapi belasan orang. Mungkin ini yang disebut sakti tanpa aji-aji. Tapi sekarang saya tidak pernah minta pembuktian itu lagi. Meskipun secara sunatullah, siapapun yang menolak ayat Al-Quran yang dibawa dengan benar akan celaka. 28. Terkadang berpakaian tidak pantas. Bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi kerutan orang banyak. Soal berpakaian ini terkadang menjadi perdebatan antara saya dan istri. Karena istri menganggap baju yang saya pilih dan saya pakai tidaklah pantas. Saya sendiri menyadari kekurangannya dalam memilih busana yang cocok dan pantas. 29. Yatim. Oleh sebab itu, carilah satrio itu tidak punya bapak, tidak punya bibi. Ayah saya sudah wafat sejak 2012, dan bibi, kakak perempuan dari ayah saya, semuanya juga sudah tiada. 30. Sering dipanggil dengan sebutan atau panggilan mas oleh orang yang lebih tua. Masih muda sudah dipanggil orang tua. Sebagai orang Jawa, saya sering dipanggil dengan sebutan tua, yaitu mas, bukan ki, romo, atau yang lainnya. Saya biasanya dipanggil mas meskipun oleh orang-orang yang lebih tua. 31. Ciri lainnya adalah jika meminta secara hina, senang menggoda, dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina. Ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi Anda sekeluarga. Terkadang jika sedang tidak punya uang, saya meminjam uang atau menagih hutang ke teman dengan cara yang merendah. Saya dengan jujur mengatakan, sedang tidak punya uang untuk makan. Terkadang itu saya lakukan untuk menguji kesetiaan teman. 32. Senang menggoda. Dahulu saya suka menggoda teman wanita, tapi hanya sebatas mengatakan cantik. Tidak berani lebih dari itu. Kepada teman dekat, kadang juga suka bersikap usil atau jahil. 33. Bukan ustadz, tapi sering dipanggil ustadz karena hanya manusia biasa. Di hadapan begawan bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Berikut adalah pesan Sabda Palon kepada Prabu Brawijaya.
Kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama budi pekerti lagi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. 34. Satrio Piningit adalah orang Jawa. Saya lahir di Sumatera, tapi keturunan Jawa. Bapak dan ibu saya asli dari kaki Gunung Lawu, yaitu Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 35. Muncul 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama budi pekerti lagi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Saya lahir tahun 1978, tepatnya 500 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, yaitu tahun 1478. 36. Mengajarkan budi pekerti. Dalam tulisan-tulisan dan video saya menekankan pentingnya 3 unsur takwa, yaitu sholat atau syukur, sedekah, dan sabar. Sesuatu yang universal dan bisa dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan suku, bangsa, dan agama. Satrio Piningit akan mengajarkan agama yang menitik beratkan pada budi pekerti dan akhlak yang luhur, bukan sekedar ritual belaka, tanpa meninggalkan ibadah ritual yang telah dikerjakan. Misalnya mengajarkan sholat yang khusyuk sehingga menghasilkan pribadi yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang sederhana, sekedar memenuhi kebutuhan sehingga menjauhi gaya hidup bermewahan, karena agama Islam melarang bermewahan. Selain itu juga kesabaran yang tanpa batas karena melibatkan Allah, bukan sabar dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Menurut seorang pujangga kerajaan Surakarta, yaitu Ronggo Warsito, Satrio Piningit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 37. Satrio Kinonjoro Murwo Kuncoro, artinya terpenjara tapi terkenal. Kediaman saya ada di Kecamatan Mancak, lokasinya ada di dataran tinggi dan dikelilingi oleh perbukitan. Untuk menuju ke sana harus melalui jalan yang berkelok-kelok. Tapi saat ini adalah zaman internet. Meski berada di tempat yang terpencil, tapi bisa viral ke seluruh dunia dengan adanya internet. Atau mungkin juga suatu saat nanti saya harus masuk penjara karena kebenaran yang saya bawa dan sampaikan. Dan setelah masuk penjara, maka menjadi viral. 38. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, artinya ketika makmur tersandung masalah. Saya pernah berada pada kondisi makmur sehingga nampak berwibawa, tapi kemudian setelah COVID-19, usaha saya jatuh dan menimbulkan masalah. Mungkin itu yang disebut kesandung kesampar. 39. Satrio Jinumput Sumelo Atur, artinya satrio yang berasal dari rakyat kecil dan memerintah sementara. Saya bukan berasal dari keluarga ningrat atau kaya raya, tapi berasal dari rakyat kecil. Dan kalau benar ada kesamaan dengan Imam Mahdi, maka kata Nabi hanya akan memerintah selama 7 tahun saja alias sementara. 40. Satrio Lelono Topo Ngerami, artinya dalam perjalanan dan keramaian tetap berzikir. Ketika kuliah, selama dalam perjalanan berangkat dan pulang dari kampus, saya terbiasa berzikir. Itu adalah pesan dari ibu saya, dan kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang. 41. Satrio Piningit Hamong Tuwuh, artinya menumbuhkan dan meneruskan warisan leluhur. Saya punya visi agar bangsa Indonesia bahkan dunia hidup bergotong royong untuk saling berkasih sayang dengan cara memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia. Itulah budi pekerti yang diwariskan oleh leluhur kita di Nusantara. 42. Satrio Boyong Pandukaning Gapuro, artinya pindah dan membuka pintu gerbang. Saya punya pemikiran dan wawasan yang membuka gerbang pikiran banyak orang, sehingga hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Tulisan-tulisan dan video saya membuka wawasan banyak orang. 43. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, artinya selalu berpedoman pada wahyu yaitu Al-Quran seperti seorang pinandito atau pendeta. Dalam menyampaikan wawasan dan ilmu, saya tidak pernah lepas dan selalu berpedoman kepada wahyu dari Allah yaitu Al-Quran agar tidak tersesat. Dalam serat Kalatida yang ditulis oleh Ronggo Warsito disebutkan, 44. Datangnya tidak terduga. 45. Mempunyai sifat-sifat utama syukur, sedekah, dan sabar. 46. Tanpa sarana apa-apa. 47. Tidak pernah menonjol sebelumnya. 48. Masih muda. 49. Banyak mengalami halangan dalam hidupnya. 50. Memiliki sifat adil. 51. Tidak tertarik pada harta benda dunia.
52. Pemimpin yang memiliki wahyu atau berdasarkan Al-Quran. 53. Tidak mengandalkan bantuan manusia. 54. Senjatanya zikir kepada Allah. 55. Hidupnya sederhana, tidak berlebihan. 56. Wataknya tegas, tidak kenal kompromi dengan kejahatan. Semua yang ditulis oleh Ronggo Warsito dalam serat Kala Tidak Itu, qadarullah ada pada diri saya. Berikut ini adalah ciri-ciri Imam Mahdi yang ada pada saya, yang saya ambil dari beberapa hadis Nabi. 57. Namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, namanya sama denganku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Dan nama saya adalah Muhammad Farid. 58. Dahinya lebar. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi itu dahinya luas. Hadis riwayat Abu Dawud. 59. Ubun-ubunnya tidak berambut. Al-Mahdi dari aku, ubun-ubunnya tidak berambut. Hadis riwayat Abu Dawud. 60. Berhidung bengkok atau melengkung. Banyak yang menafsirkan aknal angfu dengan hidung mancung. Padahal dalam kamus Arab, akna artinya adalah bengkok atau melengkung, seperti membentuk kurva, bukan mancung. Sedangkan mancung dalam kamus bahasa Indonesia artinya hidungnya lancip atau runcing. Ada yang menafsirkan aknal angf adalah hidung mancung yang di tengahnya ada tonjolan seperti gambar berikut ini. Hidung mancung adalah hidung yang ujungnya runcing atau lancip. Sedangkan aknal angfu artinya adalah hidung yang ujungnya melengkung, seperti membentuk kurva, tidak lancip dan tidak pesek, sebagaimana hidungnya saya. 61. Ada tai lalat di pipi kanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, pipi kanannya ada tai lalat. Hadis riwayat Abu Nuaim dan At-Tabrani. 62. Kulitnya sawo matang atau coklat, seperti kulit orang Arab. Kulit Al-Mahdi adalah seperti kulit orang Arab. Hadis riwayat Abu Nuaim dan At-Tabrani. Sama halnya seperti kulit saya yang sawo matang. 63. Gigi depannya renggang. Dari Abdurrahman bin Auf katanya sabda Rasulullah SAW, giginya berjarak, dahinya lebar, keadilannya sangat meliputi seluruh alam, dan akan mendapatkan harta benda dengan melimpah-limpah. Hadis riwayat Abu Nuaim. 64. Berjenggot pendek, tebal dan lebat. Kitab Ya Nabi Al-Mawaddah volume 3 halaman 343. 65. Tidak tinggi dan tidak pendek. Bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh orang Israel. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Tabrani. Tinggi badan saya adalah 168 meter. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. 66. Ada tai lalat di paha kanan. As-Sulami menyebutkan pada kitabnya Uqad ad-Duror sejumlah asar yang memaparkan tambahan ciri-ciri khusus, yaitu ada tai lalat di paha kanannya. Begitu pula tertulis di kitab Al-Waibah oleh Nu'man halaman 306. 67. Bibir atas dan bibir bawah sama tebalnya. Menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang dijuluki Ustadz Akhir Zaman karena perhatiannya pada kajian akhir zaman, ciri Imam Mahdi adalah bibir atas dan bibir bawahnya sama tebalnya. 68. Sesuai gelarnya Al-Mahdi artinya yang diberi petunjuk. Dalam beberapa tahun belakangan ini, saya banyak mendapat petunjuk tentang Al-Quran, sehingga banyak pemahaman selama ini yang harus saya bongkar. Saya mulai menerangkan petunjuk-petunjuk itu dalam bentuk video di Facebook, YouTube, dan TikTok. Berikut ini adalah beberapa video yang pernah saya buat. 69. Ilmu yang didapat bukan dari belajar. Ilmu itu tidak saya dapatkan dari membaca buku, kitab, atau dari ceramah agama, tapi dari membaca dan mentadaburi Al-Quran, sembari memohon ampunan dan petunjuk kepada Allah. Mungkin itulah yang disebut ilmu laduni, yaitu ilmu yang diilhamkan oleh Allah. 70. Membawa risalah tauhid. Saya ingin meneruskan perjuangan para nabi dan rasul melakukan dakwah tauhid, yaitu tidak menuhankan hawa nafsu. Karena banyak sekali manusia saat ini yang sudah menuhankan hawa nafsu, dan kebanyakan malah tidak tahu apa itu hawa nafsu. 71. Membagikan harta sehingga tidak ada yang kekurangan. Akan keluar di akhir umatku, Al-Mahdi, Allah menurunkan hujan untuknya, sehingga bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Harta benda dibagi-bagi secara merata, dan binatang ternak berkembang biak sangat banyak, serta jumlah kaum muslimun pun semakin besar. Ia akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Hakim. Hal itu bisa terjadi jika umat tidak lagi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya.
sehingga orang-orang kaya akan berlomba-lomba untuk bersedekah, sehingga tidak ada lagi yang kekurangan. Apa yang disampaikan Nabi itu bisa terjadi kalau umat Islam menjalankan 3 inti takwa atau Trisula Weda, atau 3 sila pengetahuan, yaitu sholat khusyuk, sedekah yang lebih dari kebutuhan, dan sabar tanpa batas. Dan Allah menjamin dalam Al-Quran, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibuka keberkahan dari langit dan bumi. Al-A'raf ayat 96. Dan saya akan menekankan pada 3 aspek itu sebagai intisari dari ketakwaan kepada Allah. 72. Dipingit atau disembunyikan sebelum dibaguskan dalam semarang. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memperbaikinya dalam waktu semalam. Hadis riwayat Ahmad. Allah menjadikannya bagus dan soleh dalam waktu semalam. Ada kesamaan atau kaitan dengan konsep tentang Satrio Piningit yang ada di Nusantara, di mana ciri-cirinya sudah diterangkan sebelumnya. Ada yang mengatakan Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah. Di sebuah hadis Rasulullah menyebut Al-Mahdi adalah dariku, artinya adalah termasuk umatku. Seperti ketika Nabi mengatakan, bukan dariku orang yang tidak mengikuti sunnahku. Maksudnya adalah Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya kalau tidak mengikuti sunnahnya. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan Imam Mahdi harus keturunan Nabi, ada kemungkinan itu adalah penambahan atau perubahan dari orang yang meriwayatkannya. Itulah 72 ciri budak Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi yang Allah takdirkan ada pada diri saya. Selanjutnya adalah 28 situasi, kondisi, dan peristiwa yang menyertai kemunculannya. 73. Banyak orang meninggal karena digigit nyamuk. Saat ini banyak orang terkena penyakit demam berdarah yang disebabkan gigitan nyamuk. Kementerian Kesehatan menyebutkan tahun 2023 sebanyak 894 orang meninggal. Tahun ini sampai dengan bulan Oktober tahun 2024, yang meninggal akibat DBD mencapai 1.239 orang. 74. Gunung Merapi meletus dan mengeluarkan lava ke arah barat daya. Sebelum berpisah, Sabdo Palon pernah berkata kepada Prabu Brawijaya, saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap, itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama budi pekerti. Kelak Merapi akan bergegar, itu sudah menjadi takdir Hyang Widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Pada tanggal 13 Juli 2024, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta melaporkan Gunung Merapi erupsi dan mengeluarkan lava ke arah barat daya. 75. Meletusnya Gunung Gede disusul 7 gunung lainnya. Prabu Siliwangi berkata, dengarkan, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti kalau Gunung Gede sudah meletus, yang disusul oleh 7 gunung. Gunung Gede di sini bukanlah Gunung Gede yang ada di Jawa Barat, karena Gunung Gede itu sudah lama sekali tidak aktif. Tapi yang dimaksud adalah gunung berapi terbesar atau gede se-Indonesia, yaitu Gunung Kerinci. Dan awal tahun 2023, Gunung Kerinci pernah meletus erupsi memuntahkan laharnya. Kemudian disusur di akhir tahun 2023 ada 7 gunung api yang erupsi hampir bersamaan, yaitu Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Marapai di Sumatera Barat, Gunung Bukono di Maluku, Gunung Ililiwotok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur. Beberapa di antaranya masih erupsi sampai saat ini. 76. Banyak terjadi gempa. Rasulullah SAW juga bersabda, aku beri kabar gembira untuk kalian tentang Al-Mahdi. Ia dibangkitkan ketika manusia dalam perselisihan dan banyak terjadi gempa bumi. Ia akan memimpin bumi penuh dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya telah dipenuhi oleh kecurangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita lihat di situs BMKG, setiap hari selalu ada gempa yang dirasakan. Bahkan bisa terjadi 5 kali dalam sehari. Tambahan kondisi lainnya, berikut ini adalah beberapa mimpi yang pernah saya alami. 77. 2 kali mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. 78. Mimpi ditunggu para ulama di Mekah untuk dibaiat. 79. Mimpi mempersatukan umat dan mengalahkan jin Israel. 80. Mimpi bertemu Nabi Ibrahim SAW. 81. Mimpi dibawa ke surga oleh malaikat.
82. Mimpi kedatangan sosok yang menyuruh membuka surat Az-Zukhruf ayat 70. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu akan digembirakan. Kondisi lainnya, 83. Pernah mengalami OB, out body experience, seperti keluar dari tubuh dan kemudian mendapat ilham bahwa kondisi itu bukan ruh atau nyawa yang keluar dari badan, tapi kondisinya mirip seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. 84. Ada tanda bintang yang muncul di telapak tangan sebelah kiri saya. 85. Ibu saya menuturkan bahwa keluarga kami masih ada keturunan abdi dalam keraton Surakarta. 86. Tahun 2006, setelah selesai memahami hakikat keberadaan materi atau alam semesta, malam itu saya dikejutkan dengan kehadiran sebuah sinar seperti sinar laser di dalam rumah yang membuat listrik di rumah padam. 87. Imam Mahdi muncul dari arah timur Madinah dan Indonesia ada di sebelah timur Madinah. Dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. 88. 5 penghafal Al-Quran di Gaza pernah mimpi bertemu Nabi yang menyatakan bahwa yang akan membebaskan Palestina berasal dari Indonesia. 89. Sebelum kemunculannya, di bulan Ramadan terjadi 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan bulan. Dan hal ini terjadi di bulan Ramadan tahun 2024 yang lalu. 90. Kematian seorang pemimpin Arab yang meninggalkan 3 putra mahkota. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang akan saling bunuh-membunuh memperebutkan harta. Ketiganya adalah putra khalifah. Namun harta itu tidak akan diperoleh oleh seorang pun dari mereka. Kemudian akan muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Ketika kalian melihatnya, maka berbaiatlah dengannya, walaupun kalian harus merangkak-rangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kerajaan Arab Saudi mempunyai tradisi memilih 3 putra mahkota. Putra mahkota saat ini yaitu Pangeran Muhammad bin Salman sebelumnya berada pada urutan ketiga. Tapi kemudian putra mahkota yang pertama tewas karena helikopter yang ditumpanginya terjatuh. Dan putra mahkota kedua ditangkap dan dikenakan tahanan rumah. Sehingga Pangeran Muhammad bin Salman naik jadi posisi pertama. 91. Lahirnya sapi merah di Israel. Bulan September 2023, Israel mengumumkan berhasil melakukan rekayasa genetika sehingga lahir sapi merah seperti yang disebutkan di kitab mereka. Itu sebagai pertanda mereka siap mendirikan kuil di komplek Al-Aqsa untuk menyosong hadirnya Sang Mesias yang dijanjikan dalam keyakinan mereka. 92. Saya punya misi besar membuat sebuah gerakan Indonesia Bersaudara yang mempersaudarakan si kaya dengan si miskin, agar bisa saling berbagi dalam kasih sayang. 93. Kemunculan seorang mujadid setiap 100 tahun. Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini seorang mujadid yang akan memperbaharui agamanya pada setiap 100 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi, Ibnu Hajar, dan Abdaud. Banyak yang meyakini tahun 2024 ini tepat 100 tahun setelah keruntuhan kerajaan Islam terakhir di Turki tahun 1924. Berkomunikasi dengan Allah. 94. 4 kali buka Al-Quran. 2 tahun yang lalu saya berpikir berulang kali, apakah benar saya adalah Satria Piningit seperti yang diberitakan oleh Prabu Siliwangi dan Prabu Joyoboyo. Saya lalu meminta petunjuk kepada Allah. Setelah sholat lalu membuka Al-Quran, ayat pertama yang terbuka dan terbaca oleh saya adalah tentang larangan mendustakan ayat-ayat atau tanda-tanda dari Allah. Saya masih juga ragu, lalu saya buka lagi Al-Quran, dan ayat yang terbuka dan terbaca adalah tentang nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Lalu saya mengulanginya sampai 3 kali, dan semuanya bernada yang sama, yaitu tentang tanda atau ayat serta nikmat Allah yang tidak boleh didustakan. Belum cukup sampai 3 kali, saya mencoba lagi yang keempat kalinya, dan ayat yang terbuka dan terbaca adalah surat Muhammad ayat 38. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Mungkin maksudnya jika kamu tetap tidak percaya dan ragu, maka Allah akan ganti dengan yang lain. Setelah itu saya langsung bersujud memohon ampun kepada Allah, dan barulah meyakini petunjuk dari Allah tersebut. 95. Ragu menyampaikan kebenaran. Saya sempat mengalami keraguan untuk menyampaikan kebenaran yang berlawanan dengan pandangan pada umumnya.
Saya takut dianggap mencari popularitas, sensasi, dan keuntungan. Kemudian saya memohon petunjuk kepada Allah. Setelah itu saya membuka Al-Quran dan ayat pertama yang saya temukan dan saya baca adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Al-Ahzab ayat 33-39. Para nabi dan rasul tidak takut menyampaikan ilmu Allah, maka kita pun sebagai umatnya mesti menyampaikan ilmu Allah agar masyarakat mengetahuinya. 96. Terkadang masih terselip rasa ragu, apakah saya berada di jalur yang benar atau tidak? Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika lagi galau seperti itu, lalu saya membuka Al-Quran untuk meminta petunjuk dan ketenangan. Ayat pertama yang terbuka dan terbaca adalah, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Al-Hijr ayat 64. Insya Allah ayat-ayat Al-Quran jadi penguat dan petunjuk bagi saya untuk melangkah selanjutnya. 97. Dihibur oleh Allah untuk sabar. Suatu saat di hari Jumat, saya mendapat caci maki dari netizen yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, sehingga membuat hati saya risau. Tiba-tiba saya ingin sholat Jumat di tempat yang tidak pernah saya sholat Jumat di situ sebelumnya. Ketika sholat Jumat, bacaan imam sangat cocok dengan suasana hati saya saat itu. Rasanya Allah berbicara langsung kepada saya akan kondisi saya di hari itu. Imamnya baca surat An-Nahl ayat 125-128. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Itulah hiburan dari Allah. 98. Di hari H saya hendak membuat video ini, saya meminta petunjuk lagi kepada Allah, karena saya khawatir menimbulkan pro dan kontra atau perselisihan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, saya buka Al-Quran dan ayat yang terbaca oleh saya adalah, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. As-Sajdah ayat 25. Apapun yang akan terjadi, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Biarlah Allah yang memutuskan siapa yang benar dan salah. Yang penting kita bisa menyikapinya dengan sabar. 99. Belum lama ini, saya bertanya kepada Allah, apakah sudah saatnya memberitahukan semua tanda-tanda ini? Saya memejamkan mata. Sembari mengucap bismillah, saya membuka Al-Quran dan ayat pertama yang terbuka adalah, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Surat Muhammad ayat 30. Maka saya pun mulai mengawali pembuatan video ini. Saya bertanya lagi kepada Allah, apakah saya harus menyampaikan hal ini sekarang atau nanti saja? Karena saya masih belum siap dengan respon atau reaksi negatif dari netizen. Saya pun membuka Al-Quran dan saya membaca ayat, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. As-Sajdah ayat 30. Jangan pedulikan perkataan orang yang berpikiran negatif. Saya berpaling dari mereka karena tugas saya hanya menyampaikan. Kemudian saya akan menunggu keputusan dan takdir Allah selanjutnya. Mungkin sudah banyak orang yang menunggu kemunculan Satrio Piningit atau Budak Angon. Maka saya putuskan untuk menyampaikannya sekarang. 100. Terakhir, mari kita renungkan ayat Al-Quran berikut ini. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu mengetahui dan mengenali semua tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya tanda-tanda atau ciri-cirinya, sampai disebutkan mereka seperti mengenali anaknya sendiri. Tapi mereka tetap tidak mau mengakui karena Nabi Muhammad SAW ternyata bukan dari kalangan mereka. Ego kesukuan dan teritorial telah menutup mata dan hati mereka. Semoga kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari ayat ini. Kalau tanda-tanda yang mirip itu hanya 2 atau 3,
Secara ilmu statistik, probabilitas atau kemungkinannya kecil sekali. Tapi kalau kemiripannya sampai 20 tanda, bahkan sampai 70, secara statistik probabilitasnya hampir tidak mungkin bisa dibantah lagi. Saya sudah sampaikan 72 tanda-tanda dan 28 kondisi kemunculan Satrio Peningit, Budak Angon, Ratu Adil, dan Imam Mahdi yang Allah takdirkan terjadi pada diri saya. Saya tidak mengaku-ngaku sebagai Satrio Peningit, Budak Angon, Ratu Adil, atau Imam Mahdi, karena saya tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Silahkan Anda menilai sendiri. Yang penting saya sudah sampaikan tanda-tanda yang Allah takdirkan ada pada diri saya. Bagi saya tidak masalah apakah orang lain mengakui atau tidak. Tujuan saya menyampaikan ini adalah agar semakin banyak orang perhatian dengan ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Karena kebiasaan di masyarakat kita, orang akan melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Istilah anak mudanya zaman sekarang adalah, siapa lo gitu loh. Saat ini, saya belum bisa disebut Imam Mahdi. Karena yang namanya imam itu harus dibaiat. Dan kabarnya Imam Mahdi harus dibaiat di depan Ka'bah. Apa yang akan terjadi selanjutnya saya serahkan kepada Allah. Tapi yang jelas, saya akan terus menyampaikan kebenaran Al-Quran tanpa harus menunggu hal itu terjadi. Selain ciri-ciri dan kondisi fisik, hal lainnya yang menentukan dan tidak kalah pentingnya adalah pemikiran dan visi misi yang akan dijalankan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai pemikiran dan visi misi yang akan saya jalankan. Tujuan diutus para nabi dan rasul adalah mengesahkan Allah atau tauhid, tidak menuhankan yang lain selain Allah, termasuk menuhankan hawa nafsu. Dan Tuhan terbesar manusia saat ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu artinya keinginan untuk bermewahan, dan bermewahan adalah sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran. Pemikiran saya adalah menyebarluaskan pemahaman tentang larangan berlebihan atau bermewahan, dan menyedekahkan kelebihan yang dimilikinya untuk fakir miskin, sehingga kesejahteraan merata di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibuat wadahnya, yaitu mempersaudarakan antara si kaya dan si miskin. Program ini saya namakan Indonesia Bersaudara. Sebagaimana dahulu Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah berjalan di Indonesia, cakupannya akan semakin meluas ke seluruh dunia. Karena Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia, sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Menyatukan dunia dalam satu agama atau menyatukan umat Islam dalam satu negara adalah suatu hal yang mustahil. Dan memang bukan itu yang Allah perintahkan. Tapi ada satu hal yang bisa diterima oleh semua umat manusia, yaitu kesejahteraan. Itulah pintu masuk untuk mengenalkan kebenaran dan keadilan yang dibawa oleh para nabi. Sehingga khilafatun nubuwah yang ada pada Imam Mahdi bukanlah menyatukan semua manusia dalam satu agama atau negara, tapi meratakan kesejahteraan di seluruh dunia sebagai pintu masuk agar semua manusia mengetahui kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang sesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti akan diterima oleh orang banyak. Itulah misi yang mestinya kita perjuangkan. Bila Anda ingin berpartisipasi dalam terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera di bawah naungan Kitabullah, maka silahkan share video ini. Kita juga mesti menyadari bahwa kita bukanlah pemilik tunggal kebenaran. Karena itu saya membuka ruang seluas-luasnya untuk pintu diskusi dan kajian di nomor WA 0851 3704 5075. Semoga Allah meridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.